Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau bernama Danau Ruhulel, ada seorang anak perempuan pemberani yang bernama Bungong. Berpakaian serba hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting, dan membawa tempat air dari bambu. Kelihatannya menakutkan, karena itu ia dijuluki sebagai si penjaga Danau Ruhulel. Namaku yang sebenarnya, aku tidak tahu. Setauku, aku sudah ada di sekitar Pulau Ruhulel dan danaunya ini. Aku tinggal di bawah pohon trembesi jenggot itu. Ada sebuah goa yang sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat siapa yang mengasuhku. Bahkan sudah aku anggap sebagai ibuku sendiri. Mak Bungong namanya. Karena orang-orang pulau besar, pencari getah dan madu sering memanggilnya. Mereka juga sering bertukar makanan kepadanya. Aku bertekad, Pulau Ruhulel ini harus aku jaga. Hutannya juga binatang para penghuninya. Heh Bungong, kamu harus tahu tentang Danau Ruhulel yang aku warisi sebagai penjaganya ini. Aku diberitahu oleh pasangan Mambang dan Peri Hutan Ruhulel yang tak pernah orang percayai. Tapi aku percaya. Dulu danau ini adalah bekas kawah purba. Entah kapan meletusnya. Namanya Gunung Ruhulel. Kemudian menjadi kawah kosong yang mulai terisi air. Dan pada akhirnya menjadi danau yang tenang dan berhutan lebat. Beragam binatang pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada keindahan Danau Ruhulel. Orang minum air ini tampak wajah mereka yang sangat cerah dan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama-sama. Sejak saat itu, orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum air danau atau menikmati pemandangan. Kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu karena setelah minum air Danau Ruhulel tampak wajah asli mereka. Kita harus kuasai Pulau Ruhulel dan danau keramatnya. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual air danaunya menjadi mahal. Hei orang-orang tanpa wajah, kalian sudah dibuka kedok dengan meminum air danau Ruhulel. Tapi kalian malu. Niat jahat kalian aku tentang. Aku penjaga pulau damai ini. Aku Rakuza. Kamu penjaga pulau damai ini. Tangkap dan gantung dia. Itulah kisah akhir dari Mak Bungong. Rakuza tidak menyadari bahwa anak Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah yang dipimpin Rakuza. Karena takut, Bungong pulang ke bawah pohon trembesi jenggot. Ia bersandar di mulut gua pohon itu sampai ia ketiduran. Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap codot hitam penghuni pohon trembesi jenggot turun mendekatinya dan terbang di sekitarnya. Hei Bungong, kamu jangan diam saja. Segera bangkit dan pergilah. Bersihkan Pulau Ruhulel ini dari gangguan orang-orang tanpa wajah yang dipimpin oleh Rakuza. Jangan takut, codot-codot akan melindungimu. Pergilah. Bungong pun segera berangkat. Di atasnya puluhan codot-codot hitam dalam kepak-kelepak sayap mereka yang lebar. Ia menuju Danau Ruhulel dan tiba menjelang senja. Orang-orang tanpa wajah telah berkumpul
dan membawa tong-tong kayu besar untuk mengangkut danau Ruhulel di bawahnya ke kapal mereka. Tidak merasa malu. Mereka seperti menjadi pemiliknya. Heh, orang-orang tanpa wajah, segera hentikan mengangkut danau Ruhulel ini. Siapa kamu? Anak Bungong, penjaga Pulau Ruhulel dan danaunya. Anak Bungong? Kamu anak Mak Bungong yang kami gantung itu? Benar, aku ingin kau hentikan segera. Kalau tidak apa? Tiba-tiba muncul bayangan hitam mengerikan. Orang-orang tanpa wajah itu diserang puluhan codot yang menjadi ganas. Mereka berlarian dan banyak yang mati. Raguza pun ikut berlari. Heh, orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Raguza, bedilmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka lari tunggang langgang dikejar terus codot-codot besar itu. Mau kuapakan bedil Raguza ini? Sebaiknya kubuang di danau saja. Sekalinya orang pegang bedil rasanya tak terkalahkan. Aku harus menyelamatkan Mak Bungong. Mak, anak Bungong datang. Akhirnya anak Bungong menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu Bungong menjadi pemberani dan tidak ada pemburu yang merusak dan mengganggu danau Ruhulel. Kehidupan di sana pun menjadi tentram dan damai.